Yesus. Shalom. Di hari ini adalah hari terakhir di mana kita boleh menikmati ibadah pencurahan Roh Kudus, dan besok adalah hari Pentakosta. Mari kita menyiapkan diri kita untuk menyambut ibadah yang akan dilaksanakan pada besok hari Minggu ini. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyiapkan hati kita mau berseru kepada Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Selamat malam Bapa. Di saat malam hari ini Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Di malam hari ini Tuhan, malam yang spesial, malam di mana kami sudah menerima perubahan kami Bapa. Kami boleh menerima curahan Roh Kudus-Mu Tuhan yang berdiam di dalam hati kami. Kami mau terus Tuhan menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Bapa, karena kami tahu ketika kami berjalan bersama-Mu Tuhan, apapun yang kami hadapi, apapun yang boleh kami lalui, semua akan menjadi indah. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Haleluya. Amin. Roh Kudus di tempat ini, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, sekarang urapilah kami dengan minyak baru. Penuhi kami Tuhan, ya Yesus, dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Sekali lagi dengan iman kita katakan, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah. Sekarang katakan, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhi kami Tuhan,
kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sampai di hari yang terakhir doa pencurahan Roh Kudus. Tiap keluarga kita sudah berhasil melewatinya semua karena anugerah Tuhan. Kita sampai di bagian terakhir buah-buah roh. Sembari saya akan bacakan Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu, keluarga besar Philadelphia yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah belajar dari mulai bagian yang pertama buah roh, mulai dari kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan, yang kesemuanya itu adalah satu buah dengan 9 atau 8 sifat atau 8 karakter yang orang bisa melihat dan orang bisa merasakan. Bukan hanya sekedar retorika dan kemudian menjadi satu catatan di dalam dia atau digantung di dinding saja buah roh, tetapi benar-benar bisa dinikmati. Orang yang dipenuhi Roh Kudus buktinya apa? Bisa berbahasa roh, ya boleh, itu tanda kepenuhan Roh Kudus. Tetapi tanda yang bisa dilihat dan dirasakan adalah bagaimana orang bisa menikmati karya Roh Kudus yang dihasilkan di dalam hidup kita. Penguasaan diri adalah merupakan buah roh yang ke-9 yang dicatat di dalam firman Tuhan. Satu ayat firman Tuhan, saya akan bacakan 2 ayat di dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 25. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang kekal yang akan datang, penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Saudara, kenapa Felix kemudian menjadi satu ketakutan ketika dia berbicara tentang atau mendengar firman Tuhan? Felix kemudian ketika dia mendengar tentang kebenaran sesuai dengan firman Tuhan, penguasaan diri, sebuah karakter yang dihasilkan oleh orang yang dipenuhi oleh firman Tuhan, dan penghakiman yang akan datang tentang kehidupan yang akan datang, Felix menjadi ketakutan. Kenapa? Karena penguasaan diri bukan sesuatu yang mudah. Dia melihat hidupnya yang karakternya tidak dituntun dikerjakan oleh Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, 2 Petrus 1 ayat yang ke-6 berkata, dan kepada pengetahuan penguasaan diri di dalam penambahan tentang iman, bagaimana iman itu bertumbuh. Ternyata setelah orang berpengetahuan kemudian akan memiliki penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan itu baru akan menghasilkan kesalehan, sampai kasih akan semua orang ketika orang memiliki penguasaan diri. Penguasaan diri berasal dari kata ekrateia, atau dalam bahasa Latinnya continentia, self-control. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kata enkratia atau ekrateia itu artinya penguasaan diri, tapi dalam konsep lain mempunyai kuasa, kepemilikan atas kelakuannya sendiri. Jadi orang yang mudah melihat ke dalam dirinya. Coba kita renungkan hari-hari ini, kita lebih mudah melihat orang lain atau melihat diri sendiri? Lebih mudah mengoreksi orang lain atau melihat diri sendiri? Makanya seringkali ada satu ilustrasi, kalau ada orang yang suka menunjuk kesalahan orang lain, kalau kita menunjuk dengan telunjuk, maka sebenarnya lebih banyak yang menunjuk kepada diri kita 3. Yang satu ke depan, yang satu ke atas. Tapi orang tidak menyadari bahwa yang 3 itu tertuju kepada diri sendiri. Makanya orang yang tidak menguasai dirinya sendiri, tidak punya penguasaan diri, dia lebih banyak untuk menunjuk orang lain. Kamu begini, kamu begini, kamu begini, kamu begini, kamu begitu. Terus begitu. Sebab kata penguasaan diri bukan hanya sekedar, saya menguasai diri nih, mau ini, bukan gitu saja. Menguasai diri kalian mempunyai kuasa atas dirinya.
memiliki kepemilikan atas kelakuannya sendiri, bukan cuma tubuhnya, tetapi kelakuannya yang terkontrol, bukan karena dia memang hebat, tetapi karena gerak hidupnya benar-benar dikuasai dan dituntun oleh Roh Allah. Kadang-kadang mungkin menurut manusia kurang. Orang ini seperti Daud yang ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kemudian kata istrinya, dia kata, kamu kayak orang gila. Kalau orang yang gengsinan, saya ini raja, dia nggak akan melakukan itu. Tapi dia lebih senang bagaimana mempermuliakan Tuhan, bagaimana Tuhan ditinggikan. Jadi konsep hidupnya adalah bukan tertuju kepada dirinya, tetapi bagaimana Tuhan yang ada di dalam dirinya itu dipermuliakan di dalam hidup kita. Contohnya apa? Dalam Matius pasal 4 ayat 1-11, ketika Yesus dicobai di padang gurun. Saudara perhatikan, pencobaan itu sebenarnya dia sedang mengajarkan kepada kita bagaimana iblis si jahat itu yang selalu akan membuat orang keluar dari rel tentang penguasaan dirinya gagal. Yang pertama yang dicobai kan tentang rasa lapar. Sudah perhatikan, orang selalu bilang, katakan kalau lapar itu semuanya jadi emosi, ya kan? Orang lapar tuh jadi cepat marah, jadi cepat gini, gitu ya. Makanya sudah lapar. Kadang-kadang kalau kau anak Allah, jadikan roti ini, batu ini menjadi anggur. Ya. Kadang kan ada istilah-istilah apa sih namanya? Gabut barang gitu kan. Ya udah jelas, stres itu menghadapi seperti ini. Ya, nafsu makan, minum, dan seksual itu kemudian dicobai, bisa menguasai diri enggak? Bukan kita enggak butuh itu. Kita perlu. Tetapi kan kita enggak boleh golojo. Jangan sampai kemudian seperti orang-orang yang di padang gurun yang mati dalam kondisi burung puyuh ada di dalam mulutnya, kesedek dia. Yang kedua dicobai dalam bidang apa? Penguasaan diri terhadap keinginan untuk berkuasa. Perhatikan, untuk berkuasa. Kalau engkau anak Allah, perhatikan, kata iblis begitu, jatuhkan itu dirimu, maka akan ada malaikat yang menatang. Kenapa? Karena ingin menunjukkan eksistensi kamu itu anak Allah loh. Kalau kau jatuh pasti akan tidak dibiarkan, akan ditantang, akan ditopang. Dia nggak, kamu itu berkuasa loh. Orang sekarang kan gengsinya lebih tinggi loh, gampang tersinggung. Kenapa? Harga dirinya kan, harga diri saya. Padahal kalau kita mau jujur, kita ini berharga di mata Tuhan. Bukan karena kita hebat, karena Yesus yang sudah menebus dosa kita, karena dia sudah mati di kayu salib, membuat kita bisa masuk berpecah titirainya. Kita bisa langsung menghadap Allah dan memanggil ya Aba, ya Bapa. Kenapa? Karena waktu Yesus berkata tetelestai, tabir bait suci terbelah menjadi dua. Kita ini hebat, kita ini kuat, kita ini mampu, semua oleh karena anugerah. Maka Paulus pernah berkata begini, kalau aku hidup, aku ada dan aku bergerak, itu semua karena anugerah Tuhan. Saudara perhatikan, jadi orang kalau yang sudah begitu tidak akan merasa dirinya berkuasa, nggak akan ada kesombongan di dalam hidupnya. Dan pencobaan yang ketiga adalah penguasaan diri terhadap ingin dihormati, ingin merasa lebih tinggi, dihormati. Ciri-cirinya apa? Kalau orang yang begini mudah tersinggung, pasti dia akan mudah dihormati. Dasar orang itu. Kenapa? Dia merasa tersinggung. Orang ciri yang dihormati kenapa? Kata Tuhan dalam perumpamaan itu, kalau kau sujud menyembah kepadaku, maka kata iblis, semua yang kuberikan, kau lihat itu akan kau berikan. Iblis pengen dihormati, disujud baru disembah. Orang ada yang gitu juga kan? Kalau kau gini, baru nanti aku beri. Jadi ada syarat dulu. Makanya banyak orang tua tertipu. Kalau nilaimu ada angka 9-nya 3, maka akan diberikan sepeda. Yes. Tapi ternyata begitu hasil ujian memang ada 9-3, tapi izinnya 3, sakitnya 9 kali, izinnya 9 kali, dan alfanya 9 kali. Bolosnya 9 kali, maka ada 9 angka 3-nya. Jadi tidak salah. Kalau orang ingin begitu, maka banyak orang tertipu akhirnya. Saudara perhatikan,
Orang yang ingin hidupnya dihormati sama ketika orang bayangan kalau panas matahari di aspal itu seperti ada api. Padahal nggak ada uap. Kita kadang, aduh bangganya kalau dipuji itu hidungnya rasanya kembang kempis, tubuhnya menjadi besar. Ada kebanggaan, ingin dihormati. Merasa diri lebih besar, merasa diri lebih pinter, merasa diri lebih hebat. Sedikit saja kita tidak dihormati, merasa terendahkan, aduh sakitnya minta ampun. Dan orang yang begini ini adalah orang yang rugi. Kenapa? Orang yang merasa yang menyakiti tidak pernah merasa menyakiti, kitanya sudah sakit terus. Dia orang yang tidak bisa menikmati hidup. Penguasaan diri inilah yang akan membuat kita belajar menikmati hidup di dalam Tuhan. Seperti kemarin saya katakan, hidup ini dijalani, dinikmati, dan disyukuri. Kenapa? Karena kita tahu Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Berjalan bersama dengan Tuhan, dijalani bersama dengan Tuhan, diberkati oleh karena Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Mari kita mau datang, kita mau bersyukur, dan setelah ini kita akan terus melanjutkan doa penyembahan di dalam setiap keluarga. Bapa, kami datang dan tunduk di hadapan-Mu. Besok kami akan memperingati hari Pantekosta. Biarlah mulai hari ini Tuhan, kami bersyukur dan kami terus menikmati kehadiran Tuhan. Bukan hanya sekedar kami merasa dipenuhi, tapi benar-benar kami menghasilkan buah dari hasil kepenuhan itu. Dan Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kami. Jadilah Engkau menjadi pusat di dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami, dalam usaha dan pekerjaan kami. Kami tahu Tuhan, ketika kami ada di dalam Tuhan, kami pasti akan menikmati segala hal yang baik. Jadilah Tuhan urapi setiap umat-Mu, setiap keluarga-keluarga yang hari ini menikmati hadirat Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami sudah berdoa, dan kami siap untuk meninggikan Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat malam. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.